Ketika kegagalan terus-menerus menyapa, asa pun patah dan muncul pikiran untuk menyerah saja. Halo semua, aku lagi baca buku yang judulnya Tuhan, Beri Aku Alasan Untuk Tidak Menyerah, karya Malik Al-Mughis dan Luqman Al-Hakim. Jadi ini masih bab 1 dan aku dapat insight baru dari satu bab yang aku baca. Kayaknya hidup kita itu akrab banget dengan kata gagal ya. Kadang kita ingin hidup kayak orang yang punya karir mentereng, tapi kadang gagal. Pingin punya harta benda yang dibanggakan, tapi masih juga belum bisa terbeli. Pingin hidup indah bersama orang yang kita cintai, ada juga yang gagal. Bahkan ingin bertobat, mendekatkan diri pada Allah, bahkan bisa juga kita gagal. Buset deh, kata bukunya kayak gitu. Kayaknya kita emang selalu dibarengin dengan kata gagal dalam kehidupan kita. Tapi apakah kata gagal ini sebagai tanda-tanda kita harus menyerah? Lalu bagaimana dong dengan impian kita? Kita menyerah kadang karena kita melihat kesulitan hidup di dalam suatu proses itu, sehingga kita memilih untuk menyerah. Tapi sadarilah, di buku ini tertulis seperti ini. Sadarilah bahwa Allah tak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Apa yang kita lihat sebagai kesulitan hidup, yang dilihat sebagai kesulitan hidup, sesungguhnya mengandung sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk dipetik hikmahnya. Dan yang aku pelajari dari bab 1 ini adalah bagaimana kita memandang kesulitan hidup. Di situ kita meletakkan keputusan, apakah kita akan menyerah dan berakhir gagal, atau bertahan dan terus melanjutkan. Dan aku nemuin kata-kata yang bagus banget di bab 1 ini ya. Apapun yang tak membunuhmu hanya akan membuatmu bertambah kuat. Hanya akan membuatmu bertambah kuat. Asalkan tak membunuh kita, nantinya masalah-masalah itu justru akan membuat kita bertambah kuat. Wah, ini perlu tanamin sih di diri aku biar menjadi belief system gitu ya. Asalkan itu nggak membunuh kita, itu pasti akan membuat kita bertambah kuat. Kesulitan-kesulitan itu pasti akan membuat kita bertambah kuat. Dan pilihan yang bisa kita lakukan agar tidak gagal dalam kesulitan hidup adalah menghadapinya. Kadang aku pernah loh mencoba untuk kabur dari masalah, dan itu hanya akan menumpuk masalah-masalah lain. Jadi pilihan yang perlu kita lakukan ketika dihadapkan, kita sadar akan kesulitan hidup adalah kita harus hadapi dan bertahan untuk tidak menyerah. Dan dalam setiap kesulitan hidup yang kita rasakan, cobalah untuk berpikir, merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa itu selalu ada membackup kita. Tenang aja, ada Allah yang Maha punya segalanya. Bayangkan ya, yang sudah kita ketahui bahwa Allah lah pemilik dunia ini, pemilik bumi ini, pemilik tanah, rumah, emas, semua kekayaan yang ada di bumi ini itu milik Allah. Belief system saat kita merasa kesulitan dalam hidup, tenang aja, ada Allah sambil kita berusaha, itu rasanya menguatkan banget gak sih? Dan sikap kita ketika muncul sebuah kesulitan dalam hidup adalah bagaimana agar kita tidak berhenti dalam berusaha, tidak mudah dalam memilih kata menyerah, menghadapi kesulitan hidup tersebut, dan merenungi serta mencari hikmah di balik setiap peristiwa dalam hidup. Dan di akhir bab ini aku menulis sebuah catatan, mungkin kalian mau dengar. Jadi kayak gini, saat selalu gagal sebenarnya itu menguji seberapa kuat keinginan kita. Sebenarnya kekuatan keinginan kita itu diuji, seberapa kuat sih keinginan kita dalam mencapai hal tersebut. Kamu mampu bertahan apa enggak? Dan ternyata jalan untuk terus berjuang adalah jalan yang Allah ridhoi loh. Jalan yang Allah mau kamu pilih adalah jalan untuk terus berjuang atas apa yang kita inginkan, atas apa yang kita usahakan, apa yang kita tekuni. Percayalah, selama belajar dari kegagalan, memperbaiki, mengevaluasi, pasti akan muncul waktu bagi kita untuk tampil. Karena ada masa selamanya termasuk kegagalan atau nganggur gitu ya bagi fresh graduate, hanya sebentar, dan kamu perlu bersabar dan bertahan, juga terus berproses.
pada bab 1 ini menurutku mengajarkan aku untuk bagaimana menyikapi masalah.